Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hilda Susanti dari kelas Biologi A dengan NIM 60300119050. Di sini saya akan membahas mengenai sterilisasi. Di mana sterilisasi merupakan suatu pembebasan benda dari semua organisme yang hidup, termasuk pada bakteri dan sporanya. Dan juga sterilisasi dilakukan secara kimiawi atau secara fisika. Selanjutnya, contoh dari sterilisasi secara kimia, yaitu menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Di sini mengenai spesimen itu, spesimen merupakan senyawa atau zat yang ada di dalam sampel yang digunakan untuk melihat keberadaan suatu organisme. Sedangkan sampel itu merupakan salah satu contoh dari bagian spesimen. Selanjutnya yaitu sterilisasi dengan secara fisika, yaitu dengan cara menggunakan panas kering dengan menggunakan oven yang temperatur suhunya 160 sampai 170 derajat Celcius. Kemudian, adapun tata nama pada zat kimia. Yang pertama, germisida atau germisid, yang merupakan zat yang dapat membunuh kuman, di mana germ itu merupakan kuman. Kemudian bakterisida atau bakterisid merupakan zat yang dapat membunuh bakteri. Kemudian fungisida atau fungisid merupakan zat yang dapat membunuh jamur. Selanjutnya ada virusida atau virusid yang merupakan zat yang dapat membunuh virus. Kemudian sporosida atau sporosid yang merupakan zat yang dapat membunuh spora. Selanjutnya dengan akhiran statik, di mana bakteriostatik atau bakteriostatika merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tetapi tidak membunuh bakteri. Fungiostatik atau fungiostatika merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tetapi tidak membunuh jamur. Selanjutnya, viriostatik atau viriostatika merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan suatu virus, tetapi tidak dapat membunuh virus. Selanjutnya, masuk ke bagian desinfeksi, yang dimana desinfeksi ini merupakan suatu proses sterilisasi pada benda mati. Misalnya pada alat-alat lab, cawan petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lainnya. Desinfektan merupakan suatu zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Jadi, desinfeksi itu merupakan suatu proses dalam sterilisasi. Sedangkan desinfektan itu merupakan zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Selanjutnya, antisepsis, di mana sepsis ini atau merupakan infeksi, yakni suatu proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi, tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti
menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Nah, antiseptik itu merupakan zat yang digunakan untuk proses antisepsis, di mana seperti penggunaan pada kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntikkan. Jadi, perbedaan antara antisepsis dengan antiseptik adalah antisepsis itu merupakan suatu proses yang digunakan dalam sterilisasi, sedangkan antiseptik itu merupakan zat yang digunakan dalam proses antisepsis. Kemudian di sini ada syarat terjadi. Di sini ada syarat terjadinya antiseptik, yaitu syarat terjadinya dari antiseptik itu adalah tidak toksik terhadap jaringan hidup, di mana tidak adanya racun terhadap jaringan hidup. Dan selanjutnya yaitu waktu. Waktu merupakan suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika maupun kimia. Dan yang penting adalah zat yang digunakan untuk membunuh bakteri itu diberi pada waktu yang secukupnya. Kemudian lama waktu yang digunakan tergantung pada jumlah populasi awal dari suatu bakteri. Selanjutnya masuk ke cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama yaitu pembersihan. Pembersihan itu awalnya mencuci alat-alat lab harus dengan menggunakan air mengalir. Sterilisasi yang awal itu yaitu alat-alat yang dibilas itu menggunakan air mengalir. Selanjutnya, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Di mana sinar ultraviolet ini dalam sinar matahari itu bersifat germisida, di mana dapat membunuh bakteri baik yang bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Walaupun untuk membentuk spora waktunya harus lebih lama. Karena itu sehingga dalam menjemur pakaian, tempat tidur yang penting untuk membunuh mikroba patogen menggunakan sinar ultraviolet ini. Selanjutnya, sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena mampu merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen pada sel lainnya. Nah, selanjutnya yaitu radiasi dengan sinar X dan sinar gamma. Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma ini digunakan untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Contohnya pada alat-alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan juga alat-alat operasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendinginan, di mana suhu rendah ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu. Dengan cara pendinginan ini, cara untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya pada daging, maka dilakukanlah proses pendinginan. Nah, selanjutnya yaitu pada suhu rendah bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu. Pada suhu rendah itu makanan tidak dirombak oleh bakteri tertentu, seperti pada bakteri Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallida. Nah,
pada lemari pendingin dengan suhu kurang dari 20 derajat itu dapat digunakan untuk mencegah pembusukan pada makanan. Selanjutnya yaitu dilakukan pemanasan, di mana yang pertama dilakukan dengan pemanasan basah. Pemanasan basah yaitu dengan menggunakan autoklaf. Nah, di sini penggunaan uap air disertai dengan suatu tekanan dan memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atmosfer, maka digunakanlah autoklaf. Selanjutnya, cara kerja yaitu alat atau bahan dibungkus dengan kertas biasa dan wadah dan botol diletakkan dalam posisi rebah. Kedua, dimasukkan air ke dalam tangki. Yang ketiga, setelah air mendidih, akan terbentuklah uap air. Lalu, uap air ini dialirkan ke ruang pensteril. Selanjutnya, uap air akan menambah tekanan, kemudian diikuti kenaikan suhu di ruang pensteril. Selanjutnya, ketika sudah tercapai tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 121 derajat Celcius, dalam waktu 10-12 menit, semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain-lain serta spora akan mati. Nah, inilah gambar dari autoklaf. Selanjutnya, dengan cara merebus atau boiling. Dengan cara merebus itu merupakan teknik disinfeksi termurah dalam waktu 15 menit setelah air mendidih. Dan sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit. Tetapi spora dan kebanyakan virus lainnya mampu bertahan berjam-jam dengan cara direbus ini. Selanjutnya, pasteurisasi. Pasteurisasi ini merupakan suatu cara disinfeksi dengan pemanasan, di mana pertama kali dilakukan oleh Pasteur yang digunakan untuk mengurangi jumlah MO pembusuk di dalam anggur tanpa merusak anggur, sehingga anggur tetap bertahan lama. Cara yang digunakan untuk pasteurisasi itu juga dipakai pada susu, yakni mematikan Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp, Salmonella sp, Shigella sp, dan susu ini dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya yaitu pemanasan kering. Pemanasan kering dilakukan dengan cara pembakaran. Kemudian, pembakaran ini merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif dan penggunaannya juga terbatas. Kemudian, pemanasan kering menggunakan oven, yaitu untuk alat-alat dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan alat-alat dari bahan katun. Pemanasannya ini dilakukan pada suhu sampai 170 derajat selama 1 jam atau 140 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, bila ada bahan dari katun tidak lebih dari 120 derajat, karena jika suhu belum mencapai 100 derajat, oven jangan dibuka, dan alat-alat gerak dan alat-alat seperti gelas akan pecah dengan pendinginan yang mendadak. Selanjutnya bagian E yaitu pengeringan. Pengeringan ini akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba
menjadi hipertonis, sehingga air yang keluar dari sel mikroba itu akan mati. Gangguan pada tekanan osmotik akan diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Tetapi pada cara ini bukan tindakan sterilisasi, melainkan tindakan pengawetan. Selanjutnya yaitu karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu mikroba. Kemudian beberapa bakteri yang akan mati karena pengeringan itu Neisseria gonorrhoeae dan Neisseria meningitis. Sedangkan pada bakteri Streptococcus pyogenes dan Mycobacterium tuberculosis ini dapat bertahan sampai berminggu-minggu. Selanjutnya proses penyaringan atau filtrasi. Proses penyaringan atau filtrasi ini untuk membuat steril dilakukan dengan cara cairan atau larutan itu yang termolabil atau mudah rusak karena pemanasan, seperti serum, enzim atau antibiotik yang contohnya seperti filter Seitz yang terbuat dari asbes, filter Berkefeld yang terbuat dari diatomea, dan filter Chamberlain dibuat dari porselin. Selanjutnya, filter ini mempunyai banyak pori-pori yang sangat halus, sekitaran dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mikrometer, yang sehingga filtrasinya bebas dari bakteri tetapi tidak bebas dari virus, karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Nah, itulah tadi mengenai pembahasan sedikit mengenai sterilisasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.